Shalom, selamat malam bagi kita semua. Kita mau saat teduh dulu untuk mempersiapkan PA hari ini. Mari kita saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, kita mau mulai PA pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, tubuh jiwa kita untuk memuji nama Tuhan. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus itu hadir. Kita akan mulai PA hari ini dengan memujikan KJ 18 Allah hadir bagi kita. Hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur Bapa untuk malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini, dan walaupun secara online kami bersyukur Bapa, Engkau masih menyertai kami, Engkau masih mencintai dan mengasihi kami. Bapa, sebentar lagi kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di persekutuan kami, menguatkan iman kami. Kami bersyukur Bapa, kami masih bisa untuk terus memuji dan menyembah-Mu. Berkati malam hari ini, jagai kami, dan berikan kami hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam satu nama kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, di setiap kehidupan kita semua, Tuhan Yesus akan selalu ada berjalan bersama kita. Karena hanya di dalam Dialah ada keselamatan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan KJ 370. Bait 1 dan bait 2. Ku mau berjalan dengan juru selamat. Sambil tepuk tangan boleh. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bait 2. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap ada yang
Terima kasih Mbak Eliata, Mas Andi, terima kasih, selamat malam juga. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu semuanya, kita berjumpa kembali dalam PA pada malam hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 27 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Tolong Mbak Lia, tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 8. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Andramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dan dengan susah payah kami mendekati Kidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Terima kasih Mbak Lia sudah membantu untuk membacakan Alkitab firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, renungan pada malam hari ini dengan mengambil judul Perbedaan merupakan kekuatan, bukan kelemahan. Perbedaan berasal dari kata beda yang mempunyai arti tidak sama. Kalau dalam bahasa Jawa biasa kita sebut ada istilah lian atau yang lain. Dalam fenomenologi digunakan dalam mengidentifikasi dan membedakan diri dengan yang lain untuk suatu pengakuan bahwa mereka itu eksis atau mereka itu ada. Meskipun lian terpisah dari diri, lian merupakan realitas yang mengukuhkan keberadaan diri di antara yang lain atau dalam suatu masyarakat yang majemuk. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita seringkali menemui berbagai macam perbedaan atau keberagaman baik dalam latar belakang sosial, ekonomi, status ataupun agama juga yang biasa kita juga ras juga berbeda-beda. Mau tidak mau kita akan berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda tersebut. Justru dengan perbedaan yang dimiliki masing-masing individu, kita dipaksa dalam tanda kutip untuk saling melengkapi dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda tersebut. Nah, dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul 27 ayat 1 sampai 8 tadi, di situ kita temui ada 3 tokoh nama. Kalau kita cermati, yaitu Rasul Paulus, kemudian yang kedua Julius, ini perwira Roma atau perwira tentara Romawi. Kemudian yang ketiga Aristarkus. Julius sebagai seorang perwira Romawi telah memperlakukan Paulus dengan baik selama pelayaran tersebut.
ya pelayaran menuju Roma ya dengan Paulus sebagai tahanan ini ternyata tidak mudah. Jadi beberapa kali mereka terhambat sehingga harus menepi dulu untuk mungkin perbaikan kapal dan sebagainya ya. Nah, sikap Julius memperhatikan Paulus ini lebih dari sekedar hubungan antara tahanan ya, karena Paulus ini tahanan sebagai tahanan dengan seorang penjaga atau tentara Romawi. Julius sendiri sebenarnya adalah anggota Batalion Agustinus, di mana batalion ini menghubungkan antara kaisar dengan provinsi-provinsi jajahan Romawi. Walau dengan latar belakang dan status ya saat itu Paulus dan Julius berbeda, tapi kita bisa lihat sikap Julius memperlakukan Rasul Paulus. Mereka berdua bisa berinteraksi dengan baik ya, dengan mengesampingkan status tahanan dan penjaganya. Nama ketiga adalah Aristarkus. Aristarkus disebutkan sebagai teman seperjalanan Rasul Paulus. Sebenarnya Aristarkus ini dengan sukarela menemani Paulus dalam perjalanan ini ya. Yang notabene Paulus sebagai tahanan. Jadi Aristarkus mengambil suatu pengabdian untuk bisa selalu menemani atau menjaga Paulus. Untuk bisa menjaga dan menemani Paulus dalam perjalanan yang cukup jauh ini, Aristarkus mau ya atau mengesampingkan egonya. Jadi dia mengambil posisi sebagai budak dari Paulus sehingga diizinkan untuk menemani Paulus dalam perjalanan ini. Dari dua hubungan tersebut di atas kita bisa belajar ya. Walau dengan latar belakang Paulus maupun Julius yang berbeda, mereka saling menyapa, bercakap-cakap ya, memperlakukan dengan baik dan saling mendengarkan mungkin. Di satu sisi pengabdian dan kesetiaan Aristarkus ini juga perlu diapresiasi ya. Jadi untuk bisa selalu menemani dalam pelayanan, dia mau mengambil sikap atau mengambil posisi yang saat itu bisa dibilang posisi yang rendah ya, sebagai seorang budak, sehingga Paulus yang saat itu sebagai tawanan pun bisa untuk ditemani karena posisi Aristarkus yang sebagai budak Paulus. Nah, bagaimana dengan posisi kita saat ini? Bagaimana kita menyikapi pelayanan kita saat ini ataupun dalam kehidupan bermasyarakat kita saat ini? Kita bergaul dengan bermacam-macam kalangan ya, atau dengan masyarakat yang lain-lain di masyarakat maupun dalam kita bergereja. Kita seringkali tidak kompak ya, atau karena memang karakter atau kepribadian kita yang berbeda sehingga kita sulit untuk menyatukan diri. Nah, kita belajar ya dari tiga tokoh ini, Paulus, Julius, dan Aristarkus. Mereka satu tujuan supaya lancar atau dalam pelayaran ini sampai ke Roma dengan selamat ya. Walaupun badai angin menghambat mereka, tapi mereka mengesampingkan status mereka untuk bisa mencapai suatu tujuan ya, goal yang akan dicapai, yaitu apa? Yaitu sampai ke Roma dengan selamat. Nah, kita sebagai warga masyarakat atau jemaat, kita diminta untuk selalu melayani, kita diminta untuk selalu kalau kita bicara GSM ya, kita selalu diminta untuk menyukseskan ya program-program yang ada. Kita tahun kemarin sudah
bisa dibilang sukses ya, sukses besar kita membangun gedung Pepantan Denggungan yang dengan dana yang besar ya, begitu lancar, begitu Tuhan berkati. Saat ini kita yang ada saat ini adalah mengangsur lahan parkir yang sudah ada, yang akan kita angsur selama kurang lebih 10 tahun. Dan juga saat ini pun walaupun pandemi kita menyiapkan ruang sekolah minggu untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita yang selama ini masih terpisah-pisah. Kita ingin membangun ruang sekolah minggu di sebelah utara dari lahan parkir ini. Nah, kita bahu-membahu ya, kita mengesampingkan ego kita, latar belakang kita ingin mencapai goal, yaitu kesuksesan program-program ini. Dan tentunya bermuara untuk semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Semoga aja ini bisa mengaspirasi atau menginspirasi kita, 3 tokoh ini yang mereka mengambil peran masing-masing untuk tujuan supaya bisa goal atau tercapai. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Kita akan berdoa syafaat. Saya hantarkan. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk ucapkan puji syukur dan terima kasih karena Kau telah berikan kami suatu pencerahan melalui firman-Mu Tuhan, melalui tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ini Tuhan, Rasul Paulus, Julius, dan Aristarkus. Tuhan, kiranya ketika orang ini menginspirasi kami untuk mengambil peran kami masing-masing sesuai dengan kemampuan kami, sesuai dengan talenta yang ada di dalam kami untuk selalu melayani-Mu, sehingga nama-Mu aja yang selalu kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu Gereja Sabda Mulyo yang saat ini masih harus melakukan PA online di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati, Tuhan yang tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Kami terkhusus berdoa untuk yang saat ini ada beberapa jemaat yang masih menjalani isolasi mandiri karena masih terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang selalu memberi semangat, Tuhan yang mengulurkan tangan melalui obat-obatan, perawatan dokter, ataupun uluran tangan dari jemaat-jemaat warga sekitarnya. Tuhan yang selalu memberi semangat untuk supaya mereka tetap bersemangat untuk bisa sehat kembali, supaya fit kembali. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga lansia yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah Tuhan, menderita sakit yang selama ini mereka derita sekian lama. Tuhan, kiranya juga jamah warga kami ini. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberi kekuatan melalui keluarga, melalui perawatan dokter maupun melalui jemaat yang lain. Kami juga berdoa untuk pemerintahan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, Kepala Daerah. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya berikan Roh Kudus supaya kebijakan-kebijakan mereka selalu yang diambil seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri PA pada malam hari ini, Tuhan kiranya berkati kami, Tuhan sertai kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, doa yang tiada sempurna ini hanya kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Mbak Lia, PA pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Lia. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Nya.
tadi tentang perbedaan seperti bangsa Indonesia berbeda-beda ya, beda suku, beda ras, beda agama, tetapi menjadi kekuatan. Perbedaan bukan menjadi kelemahan tetapi menjadi kekuatan. Nah, kita mau pujikan lagu KJ 337, betapa kita tidak bersyukur, bait 1 dan bait 2. Kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Baik, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah, di tingkah hijau gunung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. PA hari ini sudah selesai, tapi Tuhan tetap akan berkarya atas kita sampai selama-lamanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.